mengambil permen itu. Jarinya tiba-tiba terluka. Kemudian ada darah menetes dari atas. Saat Anthony menengok ke atas, ia melihat Candyman di cermin. Pintu lift lalu terbuka. Anthony lalu pergi. Saat di rumah, ia fokus membuat banyak lukisan. Ia lalu berhenti saat ada telepon. Anthony lalu menemui seorang seniman untuk mendiskusikan pameran lukisan. Saat Anthony pulang, ia melihat cermin. Anehnya, bayangannya menjadi Candyman. Ia lalu pergi ketakutan. Setelah itu, seniman itu mati dibunuh Candyman. Saat mendalami catatan Helen, Anthony semakin bingung. Ia lalu menemui Burke lagi. Burke mengatakan, Candyman tidak sendirian. Ia adalah simbol ketertindasan kulit hitam. Burke lalu bercerita tentang Candyman pertama. Dahulu kala, seorang konglomerat kulit putih mengundang pelukis untuk melukis putrinya. Mereka lalu jatuh cinta setelah sekian lama. Putri konglomerat itu lalu hamil. Karena saat itu rasisme kulit hitam masih kuat, konglomerat itu berniat membunuh si pelukis. Warga lalu memburu si pelukis. Pelukis tertangkap saat di gereja. Tidak hanya memotong tangan kanannya, mereka menggantinya dengan kait dan membakarnya hidup-hidup. Pelukis itu mati membawa dendam. Jiwanya lalu bergentayangan dan merasuki seorang kulit hitam untuk menuntaskan dendamnya. Ternyata Burke menyaksikan kejadian itu saat Sherman dibunuh para polisi. Sejak itu dia membenci orang kulit putih dan menjadi pengikut Candyman. Dia menunggu reinkarnasi Candyman muncul, dan Anthony adalah orangnya. Para gadis ini kelewatan. Mereka memanggil Candyman di kamar mandi. Alhasil, semua itu berawal dari Anthony yang memanggil Candyman. Lalu, karena obsesinya, gambar Candyman muncul di kepalanya. Ia lalu memproyeksikan gambar itu lewat lukisan. Lalu, luka di lengannya menyebar ke seluruh tubuh. Ia lalu dirawat di rumah sakit. Tragedi kamar mandi lalu disiarkan. Anthony yakin itu salah korbannya. Namun ia penasaran. Ia lalu pergi ke rumah ibunya. Saat ibunya melihat kondisi Anthony, ia lalu bercerita. Ternyata Anthony diculik oleh Helen. Namun, bukan atas kehendaknya. Saat itu Helen dirasuki Candyman. Anthony lalu terpilih sebagai penerus Candyman. Sebelum ia mati, Helen bangun di menit terakhir. Dia mengembalikan Anthony ke ibunya karena tak mau dirasuki. Ia memilih mati dengan terjun ke kobaran api. Setelah mendengar cerita itu, Anthony pergi ke kawasan di mana Candyman tinggal. Pada saat yang sama,